Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baik mungkin. Maka dari itu kita mari manfaatkan waktu kita dan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dimaksimalkan sebaik-baik mungkin. Karena ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, yaitu marifatul insan, mengenal manusia. Karena manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kita diciptakan dari tanah. Kita diciptakan lebih mulia daripada makhluk lainnya. Tapi sebagaimana manusia timbal balik kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang zalim, yang tidak amanah dan sebagainya, dan bersifat langit. Karena itu manusia itu diciptakan mempunyai hawa nafsu, yaitu hawa nafsu yang bisa dikendalikan oleh diri kita. Karena ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka itulah diri kita yang hebat sebenarnya. Karena Allah memberikan hawa nafsu kepada manusia itu adalah apa? Untuk menyempurnakan penciptaan jiwa manusia yang diilhamkan kepada diri kita. Maka dari itu, apakah kita menggunakan hawa nafsu itu dengan baik ataupun sebaliknya? Ketika kita menggunakan hawa nafsu dengan baik, maka hawa nafsu itu digunakan dengan jalan kebenaran. Maka sebaliknya, ketika kita hawa nafsu kita digunakan dengan yang buruk, maka kita akan menjadi yang buruk. Dan karena itu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Karena manusia itu mempunyai akal tabii, akal yang berkembang. Dari kita lahir, dari bayi menuju beranjak dewasa, manusia terus berkembang, maupun dari otaknya, dari segala perkembangannya. Bahkan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Allah sangat memuliakan manusia. Maka itu Allah menciptakan manusia itu lebih mulia daripada makhluk lainnya untuk beribadah, menyembah kepada Allah semata-mata. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, dan Allah sebagai Malik. Dan ketiga, manusia mempunyai potensi. Yang ke satu yaitu penglihatan, yang kedua yaitu pendengaran, dan yang ketiga adalah hati. Nah, apakah penglihatan kita itu sudah sepenuhnya melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan pendengaran kita mendengar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita? Apakah kita sudah sepenuhnya yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu kita harus manfaatkan potensi manusia dengan sebaik-baik mungkin. Tasdik bil qalbi, iqra bil lisan, wa amalu bil arkan. Tasdik yaitu diucapkan dengan lisan, lalu iqra bil lisan diucapkan dengan lisan, lalu wa amalu bil arkan diamalkan dengan segala perbuatan. Maka ketika tiga potensi itu tanpa sebuah pengaplikasian, yaitu tadi tasdik bil qalbi, iqra bil lisan, wa amalu bil arkan, maka dari itu kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hakikat ibadah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah dipenuhi sepenuhnya? Apakah sebaliknya ketika Allah